Saya izin untuk mulai dari pertanyaan terkait dengan bagaimana untuk tadi membuat arsitekturnya. Ini ada pertanyaan. Em, Kira-kira apa langkah yang perlu diambil nih Pak? Kalau tadi Pak Rio bilang di BJB sendiri kita udah riset 2-3 tahun gitu ya, sebelumnya kalau saya nggak salah dengar gitu ya, untuk mempertimbangkan semua ini untuk membuat arsitekturnya. Nah ini apa langkah yang perlu diambil bagi perusahaan untuk yang ingin memulai menggunakan AI nih Pak dalam operasinya? Nah itu gimana? Pak Rio mungkin boleh share. Apa dulu di Oke, awal? langkah ya. Jadi mungkin tadi juga di sesi sebelumnya Pak Indrawan jelasin, ayo dong di yang bagian tadi 56% yang akan dirubah gitu ya, kalau nggak salah dari Deloitte. Ayo dong kasih tahu nih unitnya atau key personnya di perusahaan masing-masing untuk mulai mengedok gitu. That's true. Jadi eh, dari sisi corporate-nya sendiri secara structure, even kami ngerubah 2020 itu visi misi bank yang kita rubah. Jadi visinya kita rubah bahwa kita akan inklusi keuangan melalui digitalisasi. This is the part of digitalisasi, gitu ya. Jadi tentu banyak teknologi yang kita terapin, tapi khusus buat yang ini adalah tujuannya mempermudah pegawai ini supaya nggak banyak lembur. Ya karena saya nggak suka lembur gitu. Terus kalau lihat kok anak-anak masih lembur-lembur aja sih gitu. Oh, kurang kurang efisien atau produktif nih berarti. Kalau udah eh, produktif dan efisien banget kerjanya dengan dibantu teknologi, saya yakin nggak banyak lembur. Termasuk penagihan gitu kan. Ya, kalau udah ada di big data kita, ada prescriptive next revenue prediction. Sorry, saya sambil baca ya. Ya, oke, revenue prediction bulan depan nih orang akan turun ke stage mana gitu. Apakah dananya akan berkurang, apa beli? Nah itu dari behaviornya dia yang sudah kita rangkum ya. Jadi penting banget data ini. Jadi setelah awalnya langkahnya kita mulai tadi untuk bapak yang atau ibu yang bertanya, the next adalah mau dipakai nggak? Karena percuma udah jadi terus nggak dipakai juga buat apa gitu. Ya jadi key-nya adalah semuanya adalah continuous improvement dan dimulai dari eh, apa top manajemennya harus sudah melihat juga nih visinya. Caranya supaya top manajemen itu menarik, misalnya top manajemen gue kolot-kolot gitu ya. Then you have to be a good storyteller seperti Pak Indrawan. Udah itu aja. Siapa sih bos yang nggak mau dibilang, ini perusahaan lu kalau nempatin ini Pak ya, nih kayak begini dengan data yang valid, bisa kayak begini, semua juga mau. Ya, kalau dia nggak bisa ya kita dong jadi good storyteller. Ya, that's very precious. I think professional approach. Oke, jadi memang dimulai dulu dengan tadi kalau di BJB visinya bahkan dirubah ya. Tujuannya nih dengan segala macam infrastrukturnya nanti kita mau pakai tuh mau kemana sih itu dan itu dikomunikasikan Iya, gitu, Pak ya kurang lebih ya. Menarik. Oke, Pak ini karena pertanyaannya Kak terkait gitu ya, saya ya izin boleh. melanjutkan. Ini, nah ini untuk menyiapkan tadi Pak blueprintnya tadi ya. Kalau kalau ini bahasanya audiens sih pakai blueprint teknologinya itu untuk menyiapkan database-nya itu bisa plug and play dari provider gitu atau seperti apa nih Pak? Udah agak teknis juga sih. Oke, eh, kita develop jadi joint development. Jadi di timnya kita ada juga gitu ya. Yang tadi saya sebutkan belajar juga gitu. Nggak plug and play. Mungkin kalau untuk FDS karena dia udah built in ya. FDS itu fraud detection system. Is already built in di dalam ya nggak banyak yang kita develop. Tapi untuk yang generatif AI ini banyak. Terus tadi juga kayak ada pop up. Kenapa nggak milih Azure, AWS dan lain-lain gitu ya? Karena itu uh, kita regulatory dan harus ada yang base-nya di Indonesia dan yang base di Indonesia hanya Google. Yang lain masih di luar semua. Makanya kita pakainya ya approach-nya juga ke sana. Dan dia really apa namanya excited gitu untuk mulai ya. Kebenaran Pak Indrawan Google person itu uh, di high levelnya teman SMP saya gitu. Jadi pas kita ngobrol, dia juga bukan orang IT ya gitu. Jadi sama-sama engineering, kita ngobrol-ngobrol dan let's make it happen. Itu aja omongan over the coffee. Dan sometimes omongan over the coffee itu can make a great result. Oke, menarik. Thank you. Jadi ada beberapa pertimbangan sebenarnya ya Pak Rio ya untuk Ya, memilih tadi ya selain tadi yang servernya harus di Indonesia dan tadi yang sudah disebutkan.
Oke, menarik. Pak, ini izin dulu sebelum Coach Indra harap bersabar. Saya izin langsung lanjut nih Pak ke Pak Iya Rio dulu. silakan Mbak. Ya, Semuanya pertanyaan. untuk Pak Rio aja, saya nggak usah. Oh gitu. Mm-mm. Lebih penting nih dengerin belajar dari Pak Rio nih. Kalau saya kapan-kapan bisa. Kalau Pak Oke. Indrawan banyak YouTube nih, saya nggak ada. Jadi Pak Indrawan, saya ini ya, eh, itu penggemarnya Pak Indrawan. Sejak berapa tahun yang lalu saya ngikutin gitu ya. Alhamdulillah bisa banyak sering berinteraksi gitu akhir-akhir ini. Gitu. Jadi kalau saya ini terus terang nih teman-teman semua, saya kalau lagi butuh ide ya, saya kadang kan ide juga hilang gitu ya. Innovation apa lagi yang bisa kita lakuin? Saya nonton aja YouTube-nya Pak Indrawan. Thank Nuhun, you loh nuhun, Pak. Pak Rio nuhun. Langsung subscribe ya. Oke, baik. Balik lagi nih Pak Rio, izin. Tadi ya pertanyaannya nih menarik juga dari tentang security nih Pak Rio. Apalagi, Oke. yes, apalagi kalau kita ngomong tentang financial industry itu kan sangat highly regulated gitu Hmm. ya. Ya. Ini sejauh mana sih Pak keamanan data perusahaan nih bisa terjamin gitu ya? Apakah ada AI yang atau tadi generative AI terpilih gitu ya yang memang ada pertimbangan tertentu juga? Atau sebenarnya kita bisa pakai yang ada di pasaran nih Pak? Kayak gimana Pak? Ya, IT security banyak banget gitu ya, dan rata-rata solutionnya eh, seperti misalnya antivirusnya gitu ya. Antivirusnya itu yang kita pakai si antivirusnya itu kadang codingnya ya itu sudah menggunakan AI di mereka. Jadi kita tinggal pakai sebenarnya gitu. Jadi eh, yang paling tinggi dari suatu antivirus itu sudah bisa memanage and respond. Gitu. Jadi bukan cuma merespon di awal doang, tapi atau mendetek doang gitu ya. Tapi kalau udah levelnya memanage and respond, eh, itu Pak sudah hampir dipastikan mereka menggunakan AI. Jadi nggak harus nunggu dulu ada laporan dari usernya terkena apa virus baru gitu, baru diimplementasi enggak, karena dia lihat worldwide trennya seperti apa ya. Ini bahasa sederhananya ya, pembuatan si antivirus gitu. Eh, di situ dia langsung masukin dengan si AI-nya, bikin codingnya, hash-nya, lalu automatically dia sudah upgraded di our antivirus gitu. Nah ini memang terutama untuk dunia bukan hanya financial industry ya, atau consumer goods industry juga ini penting nih, karena data seperti bilang the new oil gitu. Kenapa sih disebut data is the new oil? Karena ini yang teknologi-teknologi ini kalau nggak datanya jelek ya, nggak ada sumber bahan bakar data yang bagus ya nggak akan jalan. Gitu. That's why it needs like 40 years untuk pengembangannya. Karena mereka akan bikin dulu trillion of database. Ya, yang ini yang harus kita proteksi. Dan tahun ini di Indonesia ada namanya undang-undang baru yang untuk perlindungan data konsumen. Ini sangat relevan eh, apa namanya di pembahasan mungkin berikutnya ya. Karena data ini coba deh. Sebenarnya yang paling kita takutin, yang saya kasih kayak gambaran gini, teman-teman semua. Dari suatu teknologi pasti ada upside and downside-nya ya. Ada yang entusias seperti kita di sini mungkin entusias pengen tahu, ada yang skeptik ya. Nah, yang skeptik kadang itu takut. Ya, jadi problemnya dari downside dari suatu AI itu adalah kalau si AI-nya itu lebih mengerti diri kita sendiri dibanding kita sendiri. Ya, AI lebih ngerti kita dibanding diri kita, bahaya nggak? Bahaya. Contohnya yang paling gampang ini deh. Pernah nggak teman-teman nonton YouTube nih, awalnya cuma search YouTube, uh, misalnya gini, cara membuat steak yang and the best steak in the New York gitu ya. Ada tuh keluar, oh ini nama steaknya, end up kita jadi nonton tentang mengenai steak 3 jam karena YouTube keep pumping us with our interest. That's AI works ya. Downside-nya adalah tadinya kita mau cuma 10 menit nyari dan mau pergi ke sana makan, misalnya kalau kita lagi di New York gitu ya. Atau mungkin lagi di Jakarta atau di mana, jadinya kita 3 jam duduk jadi potato coach nontonin semua tentang steak.
that's the downside, the good downside anyway. Tapi artinya waktu kita habis di sana. Terus satu misalnya di Instagram. Nah, Instagram kita senangnya nonton eh pilpres kemarin yang negatif-negatif gitu ya, ini yang saling jelekin gitu. Enak kita jadi browsing-browsing tuh, apalagi kalau jam kerja nih, 2 jam ya ngeliatin ini itu. Jadi that's the downside of the technology yang harusnya bisa kita apa namanya eh, kuasain itu ya, atau kita kurangin itu dengan diri kita sendiri. That's function of human karena punya akal sehat itu aja. Menarik. Oke, baik. Em, Berikutnya nih Pak, juga masih tentang security gitu ya. Kalau tadi kita sempat-sempat juga bahas regulasi lah ya gitu ya dari pemerintah. Kira-kira kalau menurut Pak Rio sendiri, ini pertanyaan dari audiens juga, kira-kira Ya, regulasi seperti apa nih yang seharusnya dibuat oleh pemerintah gitu ya? Kalau AI-nya ini digunakan khususnya di perbankan, apalagi yang tadi ya, udah ada undang-undangnya sih gitu ya, tapi ada nggak nggak sih Pak ada yang ya. mungkin masih belum terregulasi, apa ya, masih belum ada aturannya gitu Pak ya, itu bahaya nih kalau nggak segera diatur bisa jadi celah juga nih untuk hal-hal yang tidak diinginkan gitu. Ya, yang Kalau paling dari penting takarannya Pak adalah Rio ada Kak? undang-undang untuk perlindungan data itu aja deh. Baik itu data konsumen personal kita ataupun data perusahaan. Karena apalagi kalau data perusahaan keluar ya, kenapa tadi makanya kita bikinnya encrypt gitu untuk kepentingan di sana. Eh, karena itu udah pidana jatuhnya. Nah, ini yang harus kita perhatikan ya. Jadi regulasi yang dipentingkan adalah regulasi tentang data dulu. Dan ini harus di governance. Dan tahun ini sudah harus diimplementasikan di perbankan atau mungkin di insurance juga iya gitu ya. Di semua financial industry perlindungan data ini harus sudah dilakukan gitu. Oke. Ya, jadi no worries, rekan-rekan semuanya udah ada datanya juga dan kita harus comply tentunya gitu ya Pak ya, sebagai organisasi yang besar juga tentunya udah Ya, sudah disiapkan dengan matang. Oke, terkait dengan implementasi nih Pak Aryo, kalau tadi kan sempat bilang ada fine tuning mungkin gitu ya nggak langsung, apalagi tadi orang-orangnya juga perlu di train dulu walaupun tadi learning curve-nya memang rendah gitu, tapi kan perlu fine tuning penyesuaian gitu ya Pak. Kalau pengalamannya BJB sendiri, berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk melakukan fine tuning itu, Pak? Sehingga tadi benar-benar lebih smooth mungkin pelaksanaannya. ya. Belum ada waktu yang kalau saya bilang sih perpetual sih, Mbak Retno, Pak Indrawan, continuous ya. Kita bangun 2 tahun lalu sampai sekarang pun masih terus tuh tuningnya, dan tuningnya ke arah yang baik. Jadi tuningnya itu yang misalnya nih, kalau saya ingat Pak Indrawan punya satu slide pada saat kita menerapkan teknologi itu di awal pasti turun dulu kan, habis itu ngebut tuh naik. Nah, kita lagi masih dalam tahap yang turun ini dan saya yakin akan naik. Karena apa? Karena kalau dilihat dari sisi Bank White, our productivity is increasing compared to 5 years ago gitu ya. Karena kita tiap tahun kita punya namanya pengukuran produktivitas pegawai. Nah, ini 5 tahun lalu dibandingin 2023 terakhir itu kita ukur itu naik productivity-nya. Jadi ada apa namanya progres yang baik. Selain itu pun culture-nya juga kita lihat. Kita tiap tahun selalu ada culture test lah gitu ya. Dan itu menggunakan big five company, consultant company. Eh, kita lihat, kita masih lihat di bawah, dan kalau dilihat sampai kapan, gitu, ya selama teknologinya berubah, berkembang, ya kita akan learn terus. Tapi kecepatan learningnya akan lebih baik dibanding sekarang. Nah, kemungkinan kalau dari sekarang mungkin dari 8.000 pegawai ya, 8.000 pegawai mungkin baru di kantor pusat dan beberapa eh, kantor cabang yang gede-gede aja nih yang ngeh gitu. Waktu hari Minggu hari Sabtu kemarin ya, ya mungkin Pak Hendrawan jadi pembicara juga. Di level yang eh, di bawah kantor cabang tuh masih ada beberapa yang belum ngeh juga. Dan ini yang akan kita tingkatkan. Jadi karena teknologinya juga baru, tapi udah ada, kalau dilihat hilalnya ada nih, oh, kita udah bener nih terapin beginian. Gitu, mungkin bisa menjawab. Oke, baik. Jadi masih
memang perlu tergantung juga mungkin ya Pak ya situasi di perusahaannya seperti apa gitu ya itu juga nggak bisa Iya, dipukul rata juga gitu jadinya ya Pak ya. ya di kami tuh 80% itu millennials. Hmm. Jadi adopsinya cepet ya. Karena Oke, dia born with the technology anyway gitu kan 20-30 tahun yang lalu udah ada teknologinya gitu. oke, baik. Oke, Pak berikutnya nih Pak masih ada kaitannya juga tentang people-nya nih Pak. Nah ini menarik juga Yes. karena kan katanya kalau perubahan itu by riset biasanya gagal itu kan karena people-nya gitu ya Pak ya. Nah Iya. change manajemennya sendiri nih Pak, kalau strategi di BJB nih ya Pak untuk adopt AI ini itu seperti apa Pak Rio? Oke. Sebenarnya bisa ini saya belum terapin ya. Kita bisa masukin ke dalam KPI, BSC-nya gitu. Tapi kok kayaknya pemaksaan kehendak gitu. Karena yang namanya adopsi itu harus akan lebih baik itu kalau orangnya mau ya dan gimana caranya orang yang mau ini dan bisnis prosesnya. Jadi ada 3 poin kan, people, proses, and technology. Teknologi kita udah punya ya kita ada develop juga gitu. Eh, Bisnis prosesnya yang kita rubah. Contohnya bisnis prosesnya mau nggak mau dia akan belajar untuk AI ini. Eh, Pengajuan loan yang retail consumer itu sudah menggunakan eh, teknologi gitu ya, sudah menggunakan digital. Ya kita push ke arah sana. Mau nggak mau prosesnya dengan proses seperti itu mereka akan menggunakan apa namanya AI yang sudah ada di kita juga. Which is kalau dilihat dari yang LLMS-nya itu di dalamnya ada AI juga. Coba udah pakai. Cuma kalau untuk ngomongin yang generative AI ini agak berbeda. Itu akan kita lihat nanti nih setelah kita rilis di bulan Maret ini. Jadi barangnya udah ada sejak Januari. Saya masih beta test terus dengan tim dan kelihatannya makin sini makin pinter si ASBJB-nya ini. Karena itu yang paling penting. Dan saya rasa akan banyak digunain nantinya. Oke, baik. Thank you, Pak Rio. Saya mau colek dulu ke Dokter Indrawan, mungkin ada tambahan juga nih, Coach, terkait dengan change management ini juga jadi topik bahasan kita gitu kan ya. Kalau apalagi tadi berdasarkan riset juga yang dipaparkan oleh dokter kan salah satu hambatan yang terbesar tuh kan tadi people-nya gitu ya. Ada tambahan, dokter? Ya, mungkin menggarisbawahi dan eh, melengkapi yang Pak Aryo tadi udah sampaikan ya. Jadi kan yang namanya change management itu yang paling simpel adalah mulai dari sesuatu yang orang bisa langsung dapetin manfaatnya gitu. Jadi start simple, start with quick wins, dan start with something yang itu mau nggak mau suka nggak suka itu udah embedded dalam pekerjaannya dia. Jadi konkretnya gini, kita mulai dengan Pak Rio tadi udah sempat nyebutin tuh di awal ya. Ini saya ingin ingin narik dan mungkin elaborate sedikit ya. Jadi masing-masing teman-teman semuanya itu di pekerjaan masing-masing itu diminta untuk coba deh kamu tuh kerjaannya tuh ngapain aja sih dari awal sampai akhir tuh ngapain aja gitu. Ya. Terus dari kerjaan-kerjaan yang kamu lakukan itu misalnya dari end to end pekerjaannya dia ada 10 gitu ya. Item mana di antara 10 itu yang paling ngebebanin kamu, yang itu kamu merasa membosankan, itu repetitif, yang kamu merasa, ada ini kenapa gue sih ngerjain. Coba identify deh. Ketemu nih misalnya ada 2 item gitu. Nah di 2 item itu coba deh cari AI tools. Ya, kalau bisa si karyawan mandiri melakukan itu bagus, kalau enggak ya teman-teman yang ngebantuin ya yang di tim change manajemennya. Bro, lu coba deh pakai ini deh. Misalnya, gue pengen buat, let's say, PowerPoint presentations. Dia merasa nggak nguasain, merasa itu wasting time. Kan udah banyak aplikasi AI yang kaitannya dengan creating PowerPoint secara cepat hanya menggunakan teks aja gitu. Udah, dari situ dia mulai mengenali AI itu. Ternyata bisa begini, asik juga ya gitu. Habis itu dia nanti akan kepo kerjaan mana lagi ya yang gue bisa automate atau gue bisa assist dengan adanya AI. Dan akhirnya yang tadinya cuma dari 10 cuma satu, jadi dua, jadi tiga, jadi empat, akhirnya jadi nagih. Akhirnya dia bilang ke Pario, Pario, tolong dong Pario, saya butuh langganan ini nih. Tolong dong Pario, subscribe di ini dong. Pario, tolong dong gimana caranya supaya akhirnya tarikan untuk adopsi AI datangnya justru dari karyawan di level Yes, operasional. betul. Itu yang paling bagus dibandingkan yang itu datangnya dari atas. Nah, Hmm. gimana supaya narik dari bawah
ya suruh mereka nyobain karena seeing is believing. Ya, bukan seeing, experiencing is believing. Kalau mereka ngerasain langsung benefit of AI dari yang paling simpel sekalipun, itu yang nantinya akan ngerembet kemana-mana dan ujungnya adalah change management jauh lebih mudah. Karena bukannya disuruh berubah, tapi mereka yang menuntut perubahan itu sendiri. Wah, asik tuh ya. Ya, izin namanya tadi Mario. Thank you, betul-betul Pak. Mantap, menarik. Oke, nah ini jadi ada juga nih pertanyaan nih Coach Indra gitu ya, tentang kalau yang tadi kan kita ngomongin tentang sesuatu yang AI itu baik gitu ya, yuk makanya adopt gitu ya, dan emang trennya kan gitu ya, semakin banyak juga perusahaan, bahkan negara-negara juga makin ngembanginnya juga fokusnya di AI gitu ya. Nah, tapi tadi kan ada data juga yang menarik bahwa masih ada tuh kurang dari 5% sih memang jumlahnya gitu ya, tapi industri-industri yang memang justru menghentikan mungkin gitu ya, kalau dari data tadi. Nah itu kira-kira penyebabnya tuh apa ya dok ya? Eh, sayangnya di laporannya itu nggak terlalu spesifik ya, menyebutin kenapa kok mereka pause istilahnya ya. Eh, sebenarnya eh, pause menurut saya nih ya, ini tebakan saya ya, jadi belum tentu benar ya. Menurut saya adalah karena mereka ingin supaya pengembangan AI-nya itu tidak sporadik. Jadi mereka pause dulu, kemudian dia re-strategize di organization-nya dulu. Sebenarnya organisasi ini kita pengen bawa kemana sih? Strategi yang kita pengen jalanin apa sih? Nah, dari itu baru dia bisa turunin kan? Oh, kalau gitu, karena kita bergerak ke arah sini, karena pasar kita berubah ke sini, karena model bisnis kita begini, karena operating model kita jadinya begini, maka bagusnya kita pakai AI A, B, C, D. Nah, itu kan artinya dia nahan dulu nih investasi AI-nya sebelum strateginya udah matang dulu. Nah, itu dugaan saya ya. Karena kayaknya hampir nggak mungkin deh kalau ada perusahaan bilang, udahlah nggak penting lah, nggak usah pakai AI aja, anggarannya dipotong gitu ya, tanpa alasan yang strategik ya. Ya, mudah-mudahan bisa jawab pertanyaannya. Oke, baik. Dan ini kayaknya sejalan juga tadi ya dengan yang Pak Rio sampaikan di awal ya. Betul, Di BJB kan mulainya dulu tadi dengan visinya dulu gitu ya Pak Rio ya. betul. Bikin Hmm. infrastrukturnya seperti apa gitu ya. Jadi memang sejalan. Mudah-mudahan bisa menjawab ya rekan-rekan yang tadi mengajukan pertanyaan. Oke, nah ini agak teknis nih Pak Rio, tapi mudah-mudahan juga terjawab nih. Ada pertanyaan selain LLM gitu ya, Language Learning Model. Di BJB apakah sudah juga menerapkan LAM, Large Action Model juga? Yes, ya, betul. Kita udah pakai itu juga untuk yang generatif AI ini. Ya. Jadi kalau tadi di slide yang terakhir yang saya apa namanya tampilkan tuh, yang mana ya? Mungkin boleh ini nggak? Terakhir ya. Kita pakai yang LL AMA 2 malahan tuh. Yang the last pages. Sorry, jadi agak lama. Ya, tapi ya artinya adalah sudah gitu, dan itu di situ kita bikin yang buat bikin chungnya dari pertanyaan-pertanyaan supaya menghasilkan jawaban yang eh, tepat ya, lebih humanis itu. Mungkin itu Bu Retno. Nah, Oke, yang ini. Nah, ini ada di saya embedding, iya. freeze videonya Pak Rio, Oh, freeze ya. cek. Atau saya yang freeze sebenarnya? Enggak, bagus kok. Retno kayaknya yang freeze. Oh, saya yang freeze, Ya. oh sorry. Oke. Ya, jadi ini mungkin pertanyaannya di sini. Ya, LL yang AMA 2 ini ya. Jadi kita udah pakai juga ya. Dan ini embedded nanti pakai yang Gemini itu. Gemini yang kita pakai juga Gemini Pro. Yang Ya. tadi di Izin Pak Rio, kayaknya pertanyaannya katanya sama LAM yang itu Pak, Large Action Model Pak. oh, yang Ah, ah, yang kemarin itu dipopulerkan sama pegadaian gitu, flight gitu. Siapa tahu dengan LAM itu nanti di BJB itu orang, oke, tolong beliin bisa. saya saham Jadi ini ya, tolong ya tukar oke. uang saya ke Ya, jadi kayak gitu tuh ini Pak. pengembangannya, ini kan yang untuk yang sistem yang ASBJB ini ya. The other system which is in our mobile banking, Digi, ada gambar yang Digi. Ya, yang terbit nanti yang smart mobile-nya di 2024 Mei kita akan launching. Sekarang masih beta test juga di kita sendiri. Itu kita pakai mini program, Mbak, judulnya. Si AI-nya akan ke situ malahan. Jadi mini program itu
pembelian-pembelian tiket gitu ya, itu udah ada di dalam situ fiturnya, dilihat dengan behavior dia bertransaksi, misalnya sering ke Bali atau sering ke Bandung, dengan menggunakan geotek juga akan muncul dan bisa langsung beli juga ke sana. Jadi ada seperti apa ya, seperti kayak si Siri-nya gitu kalau di Apple kali ya Pak Indrawan ya. Ini nge-freeze gue. Aman Pak, aman. Oh, aman. Ya, ya jadi seperti itu Pak. Kita akan Oke, kembangkan ya. oke. Oke, tip mudah-mudahan terjawab ya rekan-rekan yang tadi menjawab. Berikutnya Pak Rio, ini ada pertanyaan juga. Ya. Berarti kondisi saat ini tuh yang paling visible adalah kita menggunakan AI itu dari teknologi yang sudah dikembangkan pihak ketiga gitu ya Pak ya. Nah, apa pertanyaannya apakah saat ini nih di Indonesia ini sudah memungkinkan nih untuk kita develop sendiri AI-nya gitu ya dari baby gitu ya supaya Hmm. kita nggak bergantung lagi nih ke pihak ketiga. Nah, itu Oh, saya sih saranin, kalau saya ya, saranin kita harus dengan pihak ketiga karena apa? Karena AI needs trillions of data. Dan kita nggak, data kita, kalau data kita terlalu small ya kita nggak banyak juga yang bisa kita lakuin. Tapi kalau datanya makin gede, makin pintar juga sih AI. Jadi saya sih eh, saranin deh, kita gandeng pihak ketiga deh. Tentu kita punya data sendiri yang sensitif, itu temperaturenya kita nolin supaya nggak ada intrusi dari luar. Tapi kalau kita butuh yang luas ya, kita bisa naikin sedikit temperaturnya jadi masuk ke data-data yang lain. Tapi sebaiknya menurut saya gandeng pihak ketiga apapun itu, terserah. oke, baik. Atau mungkin boleh di-highlight lagi nih Pak Rio terkait dengan kriteria gitu ya. Kalau tadi sempat dibilangin terkait dengan server gitu ya. Sebenarnya kriteria apa lagi sih Pak yang patut dipertimbangkan gitu ya ketika memilih kalau tadi ya pakai pihak ketiga itu? Ya. Kalau di kami, karena kami di banyak banget aturannya gitu, dan nggak boleh dengan cloud yang ada di luar Indonesia, ya kita pilihnya Google karena dia ada di Indonesia. Tapi kalau nanti yang lainnya, yang AWS misalnya jadi ada juga ya, atau yang mungkin Telkom juga ngeluarin gitu, untuk yang apa Vertex seperti yang Google atau Gemini yang Google gitu. Ya kita bisa pakai. Makin banyak, the more the merrier. Karena semakin banyak pemainnya, ya pasti harganya murah. Buat kita user seneng. Oke. Kalau size company-nya sendiri nih Pak, karena kan rekan-rekan kita tadi kan beragam nih ya Pak ya, Oh audiens kita iya, yang ini gitu ya. Itu perlu dipertimbangkan juga kah Pak? Kita masih di tahap kayaknya belum gede-gede amat nih misalnya gitu atau nggak ngaruh tuh Pak kayak gitu. saya believe nggak ngaruh sih. Kalau kalian mau adopt teknologi, hitung cost and benefitnya. Karena kalau dengan pihak ketiga, ya GPU-nya kita nggak perlu siapin kan. Nah, yang paling mahal kan GPU, General Processing Unit ya. Itu investasinya lumayan tuh. Tapi dengan makin banyak ya, atau AI yang seperti yang udah ada di market aja dipakai, ya kan? Itu juga meredius gitu. At least kalau ada kebutuhan, kalau kayak bank gitu, atau insurance, atau misalnya government, memang ada kebutuhan untuk mengembangkan sendiri. Kayak misalnya contoh, kami BJB melihat nih compliance-nya harus ditingkatkan supaya ada risk culture yang meningkat. Ya, dan kita bikin sendiri. Tapi kalau yang perusahaan kecil-kecil yang butuh meningkatkan misalnya eh, ya contoh deh editor video gitu untuk YouTuber, ya pakai aja yang udah ada. Ya, kan nggak perlu build sendiri. Yes, betul. Perlu identify juga gitu ya kegunaannya untuk apa peruntukannya. Oke, baik. Pak Rio nih pertanyaan selanjutnya juga nih. Kita by the way 3 menit lagi ya rekan-rekan semuanya. Dan nanti juga akan seperti janji saya nih tadi menjelang penghujung sesi. Nanti akan dibagikan juga link feedback gitu terkait apa yang perlu kami improve dan juga kesempatan Anda untuk bisa mendapatkan free e-course dan juga free consulting session. Jadi silahkan nanti dipantengin di chat box ada link yang perlu diisi, silahkan untuk langsung diisi. Sementara itu saya mau balik lagi ke Pak Rio karena masih banyak nih pertanyaannya Pak. Nah bagaimana nih Pak, nih konkretnya nih Pak untuk monetizing data tadi supaya nggak ngelanggar PDP tadi, terutama terkait dengan data premier dan data sekunder. Nah, ini belum kebayang nih Pak katanya, jadi minta tolong dibantu konkretkan lagi.
Hmm, kalau di kita lihat dari utilisasi produk, yaitu kalau di bank kali ya. Jadi dengan data yang kita punya, yang kita, jadi pelindungan data itu bagaimana sih supaya bank ini secara IT security atau cybernya itu kuat gitu ya. Terus datanya ini yang kita lindungin ini kan pasti berharga ya. Coba deh untuk nggak usah pakai ke leverage dari produknya dulu. Kalau data kita leak ya diambil oleh hacker, let's say ada ransom gitu, ambil uh, berapa triliun rupiah yang hilang dari bisnis kita yang berjalan. Biasanya kita bisa buka warung ya atau bank buka, mobile bankingnya jalan, kena 3 hari ya itu udah triliun itu kan. Jadi that's the concrete kenapa kita lebih ke preventif ya. Kita invest untuk preventif dan ini selalu berkembang lah istilahnya. Nah itu dari sisi penerapan teknologinya. Tapi kalau dari bisnis as usualnya dengan menggunakan AI ya, terutama hampir semua kan ada fraud detection system juga menggunakan AI, itu mengurangi fraud atau bisa mendeteksi di awal supaya tidak terjadi fraud. Artinya ya entah balik lagi kita rubah lagi. Oh ini ada loophole di SOP yang ada nih. Yuk kita benerin. Itu kan quantification-nya belum ada sebenarnya karena nggak akan terjadi. Tapi kalau terjadi nih, kalau impact-nya terjadi, what if it's trillions rupiah gitu. Jadi ini yang kita hindari. Hampir saya rasa semua organisasi, institusi juga melindungi ini. Ya. Terus untuk hariannya kelihatannya sih dari customer atau CPA probability analysis-nya itu naik. Itu di perusahaan masing-masing biasanya ada hitungannya maupun manual ataupun secara apa namanya sudah secara sistem ya. Itu konkretnya kira-kira begitu. Kalau yang saya hari-hari saya lihat nih apa ini ada layar-layar, saya biasanya lihatnya itu. Ya, baik. Thank you, Pak Rio. Nah, ini Pak ada yang penasaran banget minta di-spill, Pak, diganti contekan. Boleh Untuk boleh. maintenance, build infrastructure, kalau tadi Pak Rio bilang murah kok ujungnya gitu ya. Tapi sebenarnya boleh di-spill nggak sih Pak, kalau mau menerapkan AI tadi, as simple as misalnya kayak yang chatbot deh Pak, ini yang kayaknya kita lagi Oke hype oke. gitu ya, kayak SBJB tadi tuh estimasi biayanya tuh kira-kira atau investasinya itu berapa tuh Pak? Saya spill ya. Mudah-mudahan mudah-mudahan Google nggak keberatan. Tapi it cost very very small. Uh, Mungkin 0,007 dolar per 1.000 kata. That's it. Oh, Mbak Barno ini ya, Barno nge-freeze ya. Chris kayaknya. Ya. Oke, Barno. Mungkin pertanyaannya kalau pakainya Pak, termasuk tadi kan harus men-training fine tuning LLM-nya gitu ya Pak ya. Terus dan lain sebagainya kan harus membuat interface-nya gitu. Kalau total investment-nya Pak bukan hanya harga tokennya gitu berapa tuh Pak? Kayaknya pertanyaannya ke arah sana tuh Pak. Oke, untuk size kita eh nanti tergantung size ini masing-masing ya. Tapi untuk size BJB dengan aset 180 triliun penggunaan di awal ini it's less than 1 billion sih Pak. Ah, oke. Very small kan? Bisa lah Nah, teman-teman di sini aset lah. 180 triliun sama cost kita gitu kan. Sebenarnya sebenarnya cost investment ya. Kalau ini berdasarkan ada dua konsultan big five gitu ya. Deloitte dan Pricewaterhouse yang kita pakai beberapa tahun belakangan. Uh, Cost of maintenance and investment in IT itu rata-rata di perbank di Indonesia itu sebesar 8% dari total revenue. Itu sih. Nah, kita bisa embedded ini di dalam situ, gitu, 8%. Oke. Uh, Terus ditanya 8%, berapa, baliknya kapan? Ya? Bisa cepat juga, tergantung kecepatan kita mengadop. Ya, jadi jangan, saya rasa sih ini semua harus hands in hand, nggak bisa cuman si IT bikin ini, ntar, karena cost yang paling mahal biasanya gini, eh,
itu kita bikin udah gitu nggak kepake, itu mahal. Itu baru dihitung mahal. Tapi kalau kita bikin mahal, kepake itu murah. Siap, siap. Beli Mercy terus ditaruh di garasi Garasi. ya mahal. Coba lo habisin tuh 5 tahun 100.000 kilometer, ya Ya, kan? Hitungannya murah. Begitu saat dijual ada residual ya. value-nya. Oh, oke lah, gue menang pakai. Istilahnya gitu kalau berani mobil. Pak, di spill dong Pak, dari 1M tadi itu banyak kan dipakai untuk apa Pak? Sorry. Yang tadi kan ada 1 billion ya Pak ya, berarti kan Oh satu iya, miliar ya Pak ya. Itu kebanyakan habis untuk apa Pak? Majority Pak dari anggaran segitu. untuk servisnya, Pak. Jadi bukan untuk development-nya. Bukan, Pak. Ya, jadi lebih Hmm. ke servisnya. Service itu maksudnya apa tuh Pak? Untuk Penggunaan di token tadi? maintenance-nya ya. Oke. Developnya kita karena in-house nggak begitu ya. Nggak begitu. Uang ya. Saya rasa pada saat tim mengerjakan ini, their value is increase dramatically. Justru yang jadi pusing Pak Hendrawan, ntar diambil nama orang Gue lain. yang capek-capek ngedidik ya Pak ya. Ya, ya, ya. Tapi enggak lah, mudah-mudahan karena kita kasih challenge terus, Mm-mm. ya kalau developer apa sih yang disuka gitu kan, makin banyak project challenge, they will stay biasanya gitu. Ya. Ya. Kecuali itu apa tempting gitu. Oke. Ini kayak waktunya habis ya Mbak Retno ya. Eh, ini Mbak Retnonya masih freeze juga nih. Jadi saya mungkin mewakili teman-teman dari Cias dan juga sahabat-sahabat yang ikut di sini 600 peserta lebih Pak yang hadir pada hari ini. Dan itu enough Pak. Nanti kita pengen lihat lagi unik visitor itu pasti kita kasih laporannya ke Pak. Nah, Oh yang ya, pasti kami jadi nih Pak, mungkin hampir 700 yang karena Pak Rio bersedia untuk buka dapur ya, bersedia untuk terbuka iya, apa adanya. Dan yang pasti sih saya yakin kalau ilmunya Pak itu masih banyak yang harus kita pelajari ya Pak ya. Nggak mungkin juga dibahas semuanya di sini. Tapi yang saya iya, lihat justru berliannya nih Pak ya dari obrolan kita pada pagi hari ini itu adalah inspirasinya Pak ya dari yang iya, di-spill oleh Bapak tadi dari rupiah sampai bagaimana prosesnya sampai arsitekturnya itu mudah-mudahan ngebuat teman-teman yang ada di sini nih yang sebagian teman-teman IT nih ternyata nggak iya. susah kok ternyata bisa kok gitu. Hmm, Ternyata kita nggak harus mulai dari yang kompleks gitu dan yang paling penting adalah secepat mungkin creating value untuk si karyawan untuk si users untuk si yes. customers nanti pengembangannya bisa antar-entar gitu. Ya kalau mau punya anggaran banyak juga boleh aja gitu, tapi nggak usah mulai dari anggaran yang banyak gitu. Kata kuncinya adalah creating value tadi itu Pak ya. Si karyawan ngerasa Iya, dibantu dengan adanya si AS BJB tadi. Karena gue gampang nih kalau gue pengen tahu informasi terkait dengan aturan gitu. Customer juga happy ketika dia mau buka akun dan lain sebagainya. Mulai dari sesuatu yang sesederhana itu selama creating value itu akan menggerakkan roda change management, roda uh, adopsi terhadap AI yang kalau itu di-maintain terus akan jadi bola salju besar yang mungkin hanya dalam waktu setahun 2 tahun perusahaan Anda jadi perusahaan yang AI first. Wah kan keren banget ya. AI iya first itu banking, itu AI yang mahal first tuh. apa gitu kan. Dan semua itu dimulai dari yang sederhana. Dan Pak Iya, Rio sudah nunjukin bagi kita, kepada kita semuanya, gimana kita memulainya. Dan iya, kalau Pak Rio ini PD nih ya, jadi nggak perlu nunggu bank-bank gede yang memulai. Kita itu bisa gitu. Dan pertarungannya sekarang bukan pertarungan siapa modal paling gede. Bukan pertarungan siapa yang paling canggih IT-nya. Karena semuanya mulai sama ya Pak ya. Jadi yes, semua the race is sahabat-sahabat yang on, ada di Pak. sini, apapun perusahaan Anda, skala perusahaan Anda apapun, industri apapun juga, ya udah sekarang aja deh. Mulai belajar, mulai adopsi, eksperimentasi, mulai dari yang kecil, tunjukin value-nya, insya Allah itu akan jadi bola salju yang luar biasa. Paling nggak saya kalau ditanya apa sih key takeaway saya dari belajar dengan Pak Rio pada sore hari itu, ya saya yakin teman-teman di Terima sini kasih lebih banyak semua. lagi dapat key takeaway-nya. Boleh di-share Mudah-mudahan. di kolom chat takeaway-nya apa untuk jadi pembelajaran bagi yang lain. Pak Rio, hatur Iya. nuhun. Terima kasih Pak Rio Terima kasih untuk banyak, Pak sharingnya. Indowan, Ya, Mbak Retno. Intinya Oke. mungkin teman-teman kalau yang di IT masih punya apa namanya unused
capacity di servernya yang udah ada nih pakai aja itu cukup kok. Ya kan? Sebenarnya ini ada. Ya. Siap. Sip, oke. Thank you banget sekali lagi Pak Rio. Kasih aplaus dong yang paling meriah untuk Pak Rio dan juga Dokter Indrawan Nugroho. Luar biasa nih.